Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dengan NIM 23020450118 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan dasar-dasar elektronika. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep elektron dan proton atom dalam elektronika. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik material penghantar konduktor, semi penghantar, dan penyekat isolator. Elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, proton, dan neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton, dan neutron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Elektron dan proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Elektron dan proton dalam sebuah atom. Proton merupakan inti atom, nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. 2. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik. Tegangan listrik yang memaksa muatan listrik yang bergerak. Arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. 3. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. 4. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Adapun muatan listrik, arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik, misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya, beban, penghantar, saklar terhubung dengan sumber listrik. Alat-alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Muatan listrik Q mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik I selama waktu tertentu T. Contoh, jika arus listrik 3 ampere mengalir pada rangkaian selama 120 milidetik, hitunglah jumlah muatan listrik yang dipindahkan dari sumber listrik ke beban. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dan titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor. Di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik. Muatan listrik dapat dianalogikan sebagai air di dalam sebuah tangki air, sedangkan tegangan listrik dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki air. Makin tinggi letak tangki air itu, maka makin besar pula tekanannya. Jika keran dibuka, maka air mulai bergerak dalam pipa dan kecepatan mengalirnya berhubungan erat dengan tekanan air pada tangki air di atas menara. Tegangan listrik bila sepotong lewat penghantar dihubungkan di antara kedua benda yang berbeda muatan, menyebabkan terjadinya perpindahan muatan di antara benda-benda tersebut. Peralihan energi itu akan berlangsung terus selama terdapat perbedaan potensial. Perbedaan potensial listrik dapat dihasilkan dengan memberikan tekanan listrik dari suatu pembangkit tenaga listrik. Baterai atau generator dapat bertindak sebagai pemacu perbedaan tegangan di antara dua titik. Tegangan listrik
Adapun hukum Ohm pada tahun 1827, George Simon Ohm, ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus 1 dan tegangan V hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik 1 mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Misalnya, ingin diketahui arus listrik, tegangan listrik, atau nilai resistansi yang belum diketahui pada suatu rangkaian listrik. Gunakan trik berikut dengan cara menyusun F1 dan R dalam bentuk segitiga transportasi seperti yang diilustrasikan. Penghantar listrik adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke pembali listrik. Setiap bahan listrik memiliki susunan atom yang berbeda. Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron-elektron selalu mengelilingi proton karena antara proton dan elektron ada gaya tarik. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron-elektron. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor penghantar, isolator penyekat, semikonduktor setengah penghantar. Konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Contoh bahan-bahan konduktor. Pada umumnya bahan penghantar konduktor ini terbuat dari logam karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik. Misalnya tembaga, besi, perak, corom, nikel, dan sebagainya. Dari sekian banyak logam itu, yang umum dipakai sebagai penghantar dalam teknik listrik dan teknik elektronika adalah tembaga murni. Untuk keperluan tertentu dipakai juga kawat dari aluminium, bronze, atau besi. Selain itu, bahan logam juga aran dan macam-macam sacar yang mengandung zat asam atau garam dapat dialiri arus listrik. Bentuk-bentuk bahan konduktor. 1. Jenis konduktor bentuk padat. Secara umum, penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan berbentuk padat dan terbuat dari logam. Misalnya tembaga aluminium, seng, timah, dan lain-lain. Penghantar terbuat dari bahan bukan logam juga ada seperti arang, karbon, atau granit. Adapun bentuk-bentuk bahan konduktor. 2. Jenis konduktor bentuk cair. Ada 2 macam penghantar arus listrik yang berbentuk cair, yaitu 1. Pertama, adanya gerakan elektron bebas melalui penghantar dan disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan penghantarnya dari logam atau paduan logam dari granit atau arang. 2. Penghantaran disertai oleh reaksi kimia dan oleh gerakan zat-zat melalui penghantar cair dinamakan penghantar elektronis atau ionis. Adapun sifat-sifat bahan konduktor. 1. Daya hantar panas. Daya hantar panas sifat ini ialah kondisi yang dapat menyatakan jumlah panas yang melalui lapisan bahan dalam waktu tertentu. Bahan atau benda yang memiliki daya penghantar panas yang tinggi adalah benda jenis logam, dan daya hantar panas itu tadi dinyatakan dalam bentuk satuan kcal. 2. Daya hantar listrik. Arus yang mengalir pada suatu penghantar akan mengalami hambatan dari penghantarnya. 3. Koefisien temperatur tekanan. Dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila mana terjadi perubahan temperatur. 4. Daya elektrotermo. Daya elektrotermo dalam rangka listrik akan selalu mengalami perubahan pada setiap daya elektromotorik termo. Hal ini apabila terjadi perubahan kondisi suhu. 5. Kekuatan tegangan tarik. Kekuatan tegangan tarik sifat ini memegang perasaan yang sangat penting juga, yakni digunakan apabila terjadi pendistribusian tegangan tinggi. 6. Koefisien suhu tahanan. Bahan akan mulai apabila berada pada suhu yang tinggi dan akan menyusut bila mana temperatur suhu menurun. Adapun isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya. Intinya, elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Contoh-contoh bahan isolator ada rubber, glass, oil, diamond, drywall.
bentuk-bentuk bahan isolator seperti kadang umum, benda alam, maka penyekat memiliki bentuk-bentuk yang sama yaitu padat, cair, dan gas. Hal ini berlaku sesuai dengan kebutuhan sebab kadang-kadang perlu digunakan bahan padat, cair, atau gas kecuali ada bahan yang dipadatkan. Jadi kedudukannya antara cair dan padat atau bentuk padat tetapi lunak. Sifat-sifat bahan konduktor: 1. Sifat listrik, 2. Sifat mekanis, 3. Sifat termis, 4. Sifat kimia. Adapun semikonduktor, suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor atau semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk insulator yang sama sekali tidak menghantar arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan insulator. Tipe atau jenis semikonduktor: semikonduktor yang telah dilalui proses doping, yaitu semikonduktor yang impurity, ketidakmurnian, atau semikonduktor ekstrinsik yang siap menjadi komponen elektronika, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu N-type semikonduktor. Dikatakan N-type karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya charge carrier adalah terdiri dari elektron. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N-type. Pada semikonduktor yang berbahan silikon Si, proses doping dengan menambahkan arsenik atau antimoni akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai N-type. Semikonduktor terdapat dua pembawa muatan atau charge carrier dalam N-type semikonduktor, yakni elektron sebagai majority carry dan hole sebagai minority carry. Sekianlah penjelasan dasar-dasar elektronika dari saya. Terima kasih.